Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan kesimpulan tentang materi yang kami peroleh selama pembelajaran pendidikan Pancasila. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia Part 1. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila awalnya dilakukan dalam sidang DPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. 2. Periode perumusan Pancasila. Beberapa peristiwa yang terjadi yaitu Sumpah Pemuda dan sidang BPU PKI yang menghasilkan beberapa dasar negara, salah satunya yang dipaparkan oleh Insinyur Soekarno. 3. Periode pengesahan Pancasila. Ditandai dengan disahkannya Piagam Jakarta merupakan awal disahkannya bangsa Indonesia, kemudian terbentuklah PPKI. Jadi, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan beberapa hal. Selemah apapun pemerintahan suatu rezim, Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun ada upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara, tetapi Pancasila telah terbukti menjadi pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan diturunkan dari nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di tanah Indonesia. Lanjut materi kedua, Pancasila dalam arus sejarah bangsa Part 2. Kesimpulan, perubahan Pancasila yang pertama Orde Lama dari 1945 sampai 1966. Yang kedua Orde Baru 1966 sampai 1998. Yang ketiga Reformasi 1998 sampai sekarang. Tidak sedikit orang yang menentang dan menolak Pancasila sebagai dasar negara dikarenakan mereka tidak bisa menerima kesepakatan yang telah disetujui pada sidang PPKI. Selain pada masa pengesahannya Pancasila, banyak sistem hukum yang ada di dalam Pancasila belum sempurna sehingga sering terjadi penyimpangan ideologi dan ketidakadilan terhadap masyarakat yang lemah. Alasan banyak pihak yang tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan materi Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia Part 1. Kesimpulan, pada materi ini kita dapat memahami konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, atau dasar filsafat negara Republik Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan negara yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana cita-citakan, tapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya Anda sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Agar berpartisipasi Anda di masa yang akan datang efektif, maka perlu perluasan dan pendalaman wawasan akademik mengenai dasar negara melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Lanjut ke materi 4, Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia Part 2. Kesimpulan, Pancasila dinyatakan sebagai ideologi terbuka karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai ideologi terbuka, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Nilai dasar, 2. Nilai instrumen, dan 3. Nilai praktis. Tujuan ideologi bagi suatu bangsa adalah sebagai 1. Landasan untuk memahami dan menafsirkan realitas hidup berdasarkan atas nilai-nilai dasar yang terdapat dalam ideologi tersebut. 2. Orientasi dasar yang memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan bangsa. 3. Nilai kualitas yang dianggap baik yang dipakai sebagai pedoman dan pegangan untuk melangkah dan bertindak. 4. Bekal dan jalan untuk menemukan jati diri dan identitas. 5. Kekuatan yang dapat memberi semangat dan motivasi dalam penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, pendidikan bagi bangsa untuk memahami serta memulakan penyelenggaraan kehidupannya sesuai dengan nilai, norma, dan hukum yang berdasar pada ideologi tersebut. Ideologi memiliki dua jenis, yaitu ideologi terbuka yang memiliki ciri yaitu realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Yang kedua, ideologi tertutup. Ciri-ciri ideologi tertutup adalah apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut, dan yang terakhir bersifat totaliter, artinya mencakup atau mengurusi semua bidang kehidupan. Dari Pancasila sebagai ideologi negara.
Pancasila dasar falsafah negara Indonesia, juga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pegangan hidup bangsa Indonesia sebagai satu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila telah melekat dan mendarah daging pada masyarakat Indonesia. Maka masyarakat Indonesia sebagai pedoman hidup atau menjadikan Pancasila sebagai perjuangan utama oleh masyarakat bangsa Indonesia kita. Sebagai bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila, harus memahami apa arti dari Pancasila itu sendiri. Seperti kata Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Maka dari itu Pancasila sebagai pegangan hidup suatu bangsa dan dasar negara Republik Indonesia.